Israel baru saja diguncang oleh tragedi militer paling kelam sepanjang sejarahnya. 4.000 serdadu elit yang selama ini dibanggakan, kini tak lebih dari deretan angka di daftar kematian. Ratusan kendaraan tempur hancur menjadi besi berkarat. Ribuan warga sipil ikut terkapar. Dan seluruh negeri terjebak dalam kabut ketakutan. Gaza yang selama ini mereka bombardir, kali ini memberikan balasan yang tak terbayangkan. Dunia pun tercengang melihat negeri yang mengaku kuat, kini luluh lantak dalam satu malam. Serangan itu bermula ketika barisan pasukan Israel sedang mempersiapkan operasi besar di jalur Gaza. Ratusan truk logistik, puluhan konvoi tank Merkava, serta ribuan tentara berkumpul di perbatasan dengan penuh keyakinan bahwa mereka akan segera menundukkan Gaza. Namun keangkuhan itu berubah menjadi bencana. Dalam hitungan menit, langit malam dipenuhi cahaya merah menyala dari ratusan roket dan rudal yang dilepaskan secara serentak. Ledakan pertama menghantam konvoi depan, menghancurkan kendaraan lapis baja seharga jutaan dolar, membuat api menjulang tinggi dan menerangi wajah-wajah panik. Para serdadu yang tak siap menghadapi badai kematian, gelombang kedua serangan lebih dahsyat. Rudal-rudal berpemandu presisi meluncur ke arah formasi tank yang berjejer rapat, menimbulkan ledakan beruntun, seperti deretan bom yang dipicu berantai. Dentuman keras terdengar hingga puluhan kilometer. Kaca-kaca rumah penduduk di kota terdekat pecah, sementara tanah di perbatasan berguncang seperti dilanda gempa. Dalam kekacauan itu, pasukan Israel yang selama ini dipromosikan sebagai elit tak tertandingi, justru berlarian tanpa arah. Sebagian terbakar hidup-hidup di dalam kendaraan. Mereka sendiri, jumlah korban pun langsung melonjak. Dari data yang dikonfirmasi oleh beberapa sumber militer regional, sekitar 4.000 pasukan Israel tewas di lokasi. Tubuh mereka terpanggang di dalam kawah api, atau tertimbun reruntuhan beton markas militer yang ikut dihantam. Ribuan lainnya menderita luka parah. Sebagian kehilangan anggota tubuh, tergeletak di tanah berlumuran darah, menunggu pertolongan yang tak kunjung datang. Suasana di rumah sakit darurat Israel penuh dengan jeritan. Bau darah dan mesiu bercampur dalam udara pengap, membuat siapapun yang melihatnya sadar bahwa ini bukan sekadar kekalahan, melainkan malapetaka. Tidak hanya pasukan manusia yang hancur, aset militer Israel pun porak-poranda. Sedikitnya 150 tank Merkava, yang selama ini dipuja sebagai kebanggaan teknologi Israel, meledak satu persatu. Rongsokan besi berlapis baja itu kini tergeletak tak berguna, terbakar hingga menyisakan kerangka hitam. Helikopter yang berusaha menyelamatkan pasukan di lapangan pun ditembak jatuh, menambah daftar panjang kehancuran. Sebuah operasi yang digadang-gadang Netanyahu sebagai langkah pasti menuju kemenangan justru berubah menjadi ladang kuburan massal bagi tentaranya sendiri. Di sepanjang perbatasan Gaza, puing-puing terbakar masih mengepul, tanah dipenuhi kawah bekas ledakan, dan suara tangisan bercampur teriakan permintaan tolong terdengar di mana-mana. Kamera media internasional yang berhasil merekam suasana menggambarkan panorama yang mengerikan. Barisan tubuh tentara tergeletak berserakan di tanah, beberapa masih memegang senjata yang kini tak berarti apa-apa. Di balik asap hitam pekat yang menutup langit, satu hal menjadi jelas. Israel tidak sedang memenangkan perang, melainkan sedang terperosok ke dalam kekalahan terbesar dalam sejarah militernya. Bayangkan sebuah malam yang seharusnya tenang di perbatasan Gaza berubah menjadi neraka terbuka. Langit yang biasanya gelap diterangi cahaya oranye dari ledakan demi ledakan, sementara kilatan rudal melesat bagai kilat yang merobek cakrawala. Dari kejauhan, cahaya itu tampak indah, tetapi di dekat lokasi, ia adalah pemandangan horor yang membuat bulu kuduk berdiri. Api menjulang setinggi gedung, menyelimuti tank Merkava yang meledak bagaikan kaleng kosong. Sementara suara logam yang meleleh bercampur dengan raungan tentara yang terbakar di dalamnya. Tanah di sekitar lokasi serangan penuh dengan kawah besar, seakan bumi sendiri marah dan menelan pasukan Zionis. Setiap ledakan menciptakan gelombang debu yang bergulung seperti tsunami darat, menyapu tubuh-tubuh tak bernyawa, menghantam wajah-wajah panik, dan menutupi pandangan siapa saja yang mencoba melarikan diri. Kamera drone memperlihatkan formasi militer Israel yang awalnya rapi dan penuh percaya diri, kini berubah menjadi lautan puing, kobaran api, dan asap hitam pekat yang membumbung tinggi, menutup langit malam Gaza. Di antara reruntuhan, terdengar suara jeritan memilukan. Tentara yang kehilangan kaki merangkak di tanah, meninggalkan jejak darah panjang seperti garis merah di pasir. Ada yang menjerit memanggil nama ibunya, ada yang berteriak mencari komandan, tetapi tidak ada jawaban. Ambulans pun tak berani mendekat, karena rudal masih terus menghantam, membuat jalanan dipenuhi serpihan logam dan pecahan beton. Adegan itu mengingatkan dunia pada film perang. Tetapi ini bukan fiksi. Ini adalah kenyataan pahit yang direkam langsung oleh saksi mata.
Sementara itu, warga sipil Israel di dekat perbatasan berlari tunggang-langgang ke tempat perlindungan. Anak-anak menangis ketakutan, wajah mereka penuh debu dan air mata. Syrian meraung tanpa henti, memberi tanda bahwa serangan belum berhenti. Namun, suara sirene itu tak lagi memberi rasa aman, melainkan menjadi musik kematian yang terus berulang. Di sisi lain di Gaza, meski mereka juga menderita akibat agresi, malam itu wajah mereka dipenuhi semangat. Dari atap rama-rama yang setengah hancur, terlihat anak-anak Palestina menunjuk ke langit, menyaksikan ledakan demi ledakan yang menghantam pasukan musuh. Berteriak dengan sorak-sorai kecil, Allahu Akbar! Visualisasi ini semakin kuat ketika media internasional menayangkan gambar satelit yang menunjukkan kawasan militer Israel menjadi kawah besar. Dari udara, bekas ledakan itu seperti pola luka raksasa yang tercetak di permukaan bumi, simbol bahwa tanah pun menolak pijakan pasukan pendudukan. Api masih menyala berjam-jam, menciptakan gumpalan asap raksasa yang terlihat hingga puluhan kilometer. Jauhnya, mereka yang berada di kota-kota terdekat menggambarkan pemandangan itu seperti kiamat kecil. Langit tertutup abu, tanah bergetar, dan aroma mesiu bercampur darah menusuk indera. Di setiap sudut kehancuran itu, ada simbol ironi. Senjata yang selama ini menjadi kebanggaan Israel, dari tank Merkava hingga drone canggih, kini tergeletak tak berdaya, terbakar, dan ditinggalkan. Tentara yang biasanya gagah berpose dengan seragam dan senjata, kini menjadi tubuh-tubuh dingin, yang ditutupi kain seadanya. Inilah gambaran yang tidak bisa dibantah siapapun. Operasi Netanyahu bukan hanya gagal, tetapi juga meninggalkan luka visual yang akan membayangi bangsa Israel selama puluhan tahun ke depan. Ironi paling pedih dari tragedi ini terletak pada sikap Israel sendiri. Selama bertahun-tahun, mereka berdiri di podium dunia, membanggakan diri sebagai negara dengan militer terkuat di Timur Tengah. Mereka pamerkan teknologi pertahanan canggih, mulai dari Iron Dome yang disebet-sebet kebal, serangan roket, hingga tank Merkava yang digadang sebagai tak tertembus. Mereka selalu menatap dunia dengan dada membusung, seakan-akan berkata, "Tidak ada yang bisa menyentuh kami." Tetapi malam itu, semua kebanggaan itu runtuh hanya dalam beberapa jam. Dunia menyaksikan dengan mata kepala sendiri, bagaimana tak tertembus bisa ditembis, bagaimana tak terkalahkan bisa dihancurkan. Lebih ironis lagi, Israel selama ini selalu menghitung korban di Gaza dengan dingin. Setiap kali rudal mereka menghantam rumah sakit, masjid, atau sekolah, mereka menyebutnya sebagai operasi prosesi. Setiap anak Palestina yang gugur hanya menjadi angka di laporan militer mereka. Namun kini, ribuan tentara mereka sendiri menjadi angka di laporan media internasional. Bedanya, kali ini angka itu tidak bisa mereka sembunyikan. 4.000 nyawa serdadu yang dulu dianggap kebal peluru, kini hanya nama-nama di daftar kematian. Dunia pun tersenyum pahit melihat bagaimana karma bergerak cepat. Lebih menyakitkan bagi Israel adalah kenyataan bahwa banyak korban berasal dari pasukan elit. Unit yang selama ini disiapkan untuk operasi rahasia, yang dibekali pelatihan luar negeri, kini terkapar tanpa bisa berbuat banyak. Mereka yang dulu ditugaskan untuk menyusup, menyerang, dan menghancurkan pertahanan lawan, justru dihancurkan secara massal ketika masih berada di markas sendiri. Tidak ada skenario yang lebih memalukan bagi Netanyahu, selain melihat pasukan kebanggaannya roboh seperti kartu domino yang ditiup angin. Sementara itu, masyarakat internasional pun menangkap ironi ini. Media asing mulai menyoroti bagaimana Israel yang biasanya menuduh pihak lain sebagai teroris, kini justru tampak seperti pihak yang gagal melindungi tentaranya sendiri. Meme, karikatur, dan sindiran bertebaran di media sosial. Ada yang menulis Iron Dome atau Iron Doom, menertawakan kegagalan pertahanan udara mereka. Ada pula yang menggambarkan Netanyahu duduk di atas kursi singgasana yang terbakar, dengan wajah panik mencari kambing hitam. Dunia tidak lagi melihat Israel sebagai makan, melainkan sebagai singa ompong yang sedang berdarah. Ironi juga dirasakan oleh keluarga tentara Israel sendiri. Selama ini, pemerintah mereka menggembar-gemborkan bahwa operasi militer adalah jalan untuk melindungi keamanan bangsa. Para orang tua melepaskan anak-anak mereka dengan bangga, percaya pada janji Netanyahu. Tetapi kini, ribuan keluarga harus menerima kenyataan pahit anak-anak mereka tidak pulang, atau pulang dalam peti mati. Mereka yang dulu percaya pada narasi kekuatan, kini hanya bisa menangis di pemakaman massal. Janji keamanan berubah menjadi kuburan kolektif. Dengan semua kenyataan ini, satu pelajaran besar muncul. Tidak ada kekuatan yang bisa selamanya berdiri di atas darah orang lain. Israel yang membangun keangkuhan militernya di atas penderitaan Palestina, akhirnya harus merasakan sendiri betapa rapuhnya kekuatan yang dibangun dengan kesombongan. Dunia menatap dan berkata, inilah ironi paling getir dari abad ini.
kegagalan militer. Israel kali ini bukanlah sekadar insiden biasa. Para analis menyebutnya sebagai titik balik sejarah konflik di Timur Tengah. Dari sudut pandang strategi, Netanyahu dan para jenderalnya melakukan kesalahan fatal, menumpuk pasukan dalam jumlah besar di satu zona yang terbuka, tepat di perbatasan Gaza. Formasi yang padat itu mungkin terlihat menakutkan di atas kertas, tetapi pada kenyataannya, ia justru menjelma menjadi target sempurna. Rudal-rudal balasan yang dilepaskan secara terkoordinasi tidak perlu mencari-cari sasaran, karena para tentara sudah berbaris rapi menunggu giliran dihantam. Ironi lainnya, Israel selama ini dikenal mengandalkan intelijen canggih, mulai dari Mossad hingga jaringan satelit pengintai. Mereka bangga dengan kemampuan membaca gerakan musuh, membanggakan teknologi drone pengintai yang bisa menembus malam. Namun malam itu, semua teknologi itu gagal. Tidak ada peringatan dini, tidak ada deteksi yang akurat. Serangan datang begitu cepat dan tepat, membuat pasukan Israel buta dan lumpuh. Para analis berpendapat, kegagalan intelijen ini adalah bencana yang jauh lebih besar daripada kehilangan tank atau tentara, karena artinya seluruh fondasi sistem pertahanan Israel sedang retak. Dari sisi politik, Netanyahu kini berada di persimpangan jalan yang berbahaya. Ia menjual operasi militer ini kepada rakyat Israel sebagai jalan menuju kemenangan dan jaminan keamanan. Tetapi hasil yang muncul justru sebaliknya. Ribuan serdadu tewas, moral bangsa anjlok, dan reputasi Israel hancur di mata dunia. Para pengamat menilai, kegagalan ini bisa memicu gelombang protes di dalam negeri. Bahkan, ancaman jatuhnya pemerintahan Netanyahu bukannya memperkuat posisi politiknya. Perang ini justru berpotensi menjadi batu nisan bagi kariernya dari perspektif kawasan. Keberhasilan serangan balasan Gaza ini akan menjadi inspirasi bagi gerakan perlawanan di seluruh dunia Arab. Jika Gaza yang kecil dan terjepit mampu membuat Israel bertekuk lutut, bagaimana jika kekuatan regional bersatu? Para pakar strategi memperingatkan bahwa ini bisa menjadi pemicu kebangkitan poros perlawanan yang lebih luas. Iran, Syria, Lebanon, bahkan Mesir mungkin akan melihat celah baru untuk menekan Israel lebih jauh. Dengan kata lain, kegagalan ini bukan hanya pukulan bagi pasukan di lapangan, tetapi juga ancaman bagi eksistensi Israel sebagai entitas politik dan militer. Lebih jauh lagi, analis ekonomi memperingatkan bahwa biaya dari kekalahan ini sangat besar. Kehilangan ribuan tentara dan ratusan kendaraan tempur bukan hanya tragedi kemanusiaan, tetapi juga kerugian finansial yang bisa mencapai ratusan triliun rupiah. Anggaran pertahanan Israel yang sudah membengkak kini semakin terbebani. Investor asing mulai ragu, mata uang Israel terguncang, dan rasa aman di dalam negeri runtuh. Israel yang selama ini menjual citra sebagai negara modern dengan stabilitas ekonomi, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa perang bisa menghancurkan fondasi yang mereka bangun selama puluhan tahun. Para pengamat internasional pun sepakat, ini adalah salah satu kekalahan paling memalukan dalam sejarah Israel. Bukan hanya karena jumlah korban yang besar, tetapi karena runtuhnya mitos tak terkalahkan yang selama ini dijaga ketat oleh propaganda. Dan sekali mitos itu hancur, sangat sulit untuk membangunnya kembali. Kabar tentang hancurnya ribuan pasukan Israel menyebar dalam hitungan jam ke seluruh dunia. Media internasional berlamba-lamba menayangkan breaking news dengan judul besar yang penuh kota-kota seperti terbesar, terparah, dan memalukan. Stasiun televisi di Eropa menayangkan gambar tank Merkava yang terbakar seperti kaleng rongsok. Surat kabar besar di Amerika memuat headline tegas Israel gagal total. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, media barat yang biasanya menutup mata terhadap penderitaan Palestina terpaksa mengakui bahwa Israel sedang menghadapi kekalahan telak. Di Timur Tengah, suasana benar-benar berbeda. Jalan-jalan di Kairo, Amman, Beirut, dan Istanbul dipenuhi lautan manusia. Mereka berkonvoi membawa bendera Palestina, menyalakan kembang api, dan meneriakkan yel-yel kemenangan. Di Gaza sendiri, meski masih penuh dengan luka dan kehancuran, rakyatnya menatap langit dengan mata berbinar. Anak-anak berlari di jalan-jalan sempit sambil berteriak, Allahu Akbar. Bagi mereka, malam itu adalah bukti nyata bahwa penindas bisa dipatahkan, bahwa darah yang mereka tumpahkan tidak sia-sia. Sementara itu, pemerintah Barat terjebak dalam dilema. Washington dan sekutunya mencoba meredam kepanikan dengan pernyataan diplomatis. Gedung Putih menyebut insiden itu sebagai kejadian tragis yang perlu investigasi. Uni Eropa menggelar rapat darurat, tetapi tidak ada kalimat yang bisa menutupi kenyataan Israel telah dipermalukan di depan mata dunia. Di balik layar, banyak diplomat mulai mempertanyakan apakah masih bijak menggantungkan stabilitas kawasan pada negeri yang militernya ternyata rapuh. Di dalam negeri Israel, suasana lebih mencekam. Ribuan keluarga memenuhi rumah sakit dan pos militer untuk mencari kabar tentang anak, suami,
atau saudara mereka yang hilang. Tangisan pecah di setiap sudut kota. Jalanan dipenuhi iring-iringan mobil jenazah, dan kuburan massal mulai digali untuk menampung korban. Media lokal dipaksa menyensor angka kematian sebenarnya, tetapi media sosial membocorkan gambar demi gambar yang tak terbantahkan, barisan peti mati, wajah-wajah hancur, dan keluarga yang putus asa. Gelombang kemarahan rakyat pun mulai mengarah kepada Netanyahu, yang dianggap telah membawa bangsa mereka ke dalam jurang kehancuran. Reaksi dunia Islam semakin lantang. Pemimpin Iran menyebut kemenangan ini sebagai bukti bahwa Zionis rapuh seperti kaca. Presiden Turki menyatakan dukungan penuh kepada rakyat Palestina dan menuding Israel sebagai penyebab utama kekacauan. Di Pakistan, ribuan orang berbaris dengan spanduk bertuliskan, "Akhir Israel sudah dekat." Bahkan di negara-negara yang biasanya diam, seperti Maroko dan Tunisia, rakyat turun ke jalan untuk merayakan apa yang mereka sebut sebagai Hari Keadilan. Tak hanya di Timur Tengah, solidaritas juga muncul di Eropa dan Amerika Latin. Di London, Paris, Berlin, dan Madrid, demonstrasi pro-Palestina semakin besar, membawa poster-poster yang bertuliskan Israel is falling. Di Caracas dan Buenos Aires, pemerintah lokal mengecam kekerasan Israel dan menegaskan dukungan terhadap perjuangan Palestina. Dunia menyaksikan, dan untuk pertama kalinya, narasi tidak lagi berpihak kepada Tel Aviv. Semua reaksi ini mengisyaratkan bahwa apa yang terjadi bukan sekadar pertempuran lokal, melainkan pergeseran geopolitik global. Israel tidak lagi dilihat sebagai pusat kekuatan, melainkan sebagai sumber kekacauan. Dan ketika dunia berbalik arah, Israel terjebak sendirian, berdarah, dan kehilangan pijakan. Kini, dunia menahan napas. Setelah ribuan tentaranya hancur, puluhan aset militernya menjadi abu, dan reputasinya terhempas ke dasar tanah. Pertanyaan terbesar muncul. Apa langkah Israel berikutnya? Apakah Netanyahu, yang kini terpojok di istana pemerintahannya, akan memilih jalur balas dendam dengan kekuatan penuh? Atau justru semakin tenggelam dalam jurang kehancuran yang ia gali sendiri? Di Tel Aviv, suasana mencekam. Rapat darurat kabinet berlangsung hingga dini hari. Tetapi wajah-wajah pucat para jenderal memperlihatkan kebingungan. Mereka berbicara tentang opsi serangan skala besar, bahkan menyinggung penggunaan senjata yang selama ini disimpan rapat-rapat. Namun di sisi lain, mereka sadar, pasukan mereka sudah porak-poranda. Menyerang lagi bisa berarti mengorbankan lebih banyak nyawa, mempercepat kehancuran, dan memicu perlawanan yang lebih dahsyat dari Gaza dan sekutunya. Dunia menunggu keputusan itu dengan degup jantung tak menentu. Sementara itu, di Gaza, rakyat yang telah lama tertindas, justru menyambut pagi dengan semangat baru. Bagi mereka, malam itu adalah sinyal bahwa keadilan masih mungkin diperoleh, bahwa penindas bisa dikalahkan. Anak-anak yang kemarin menangis karena kehilangan rumah kini tersenyum menyaksikan tentara musuh berlari ketakutan. Para pejuang Palestina bersiap, karena mereka tahu Israel tidak akan diam. Semua orang sadar, babak berikutnya dari perang ini akan lebih besar, lebih berdarah, dan lebih menentukan di kancah internasional. Analis memperingatkan bahwa dunia sedang berdiri di tepi jurang. Jika Israel memilih jalur balas dendam total, konflik bisa meluas menjadi perang regional, melibatkan Iran, Suriah, Lebanon, bahkan Mesir. Jalur perdagangan minyak bisa terganggu, harga energi bisa melonjak, dan krisis global bisa meledak. Namun jika Israel memilih mundur, maka reputasi tak terkalahkan yang mereka rawat selama puluhan tahun akan runtuh selamanya. Dua pilihan, keduanya pahit, keduanya membawa konsekuensi yang bisa mengubah wajah Timur Tengah. Netanyahu sendiri kini berada di titik terlemah dalam karier politiknya. Ia dicerca rakyatnya, dihina lawan-lawannya, dan ditertawakan oleh dunia. Malam itu, ia duduk di ruang kerjanya, menatap peta Gaza yang penuh coretan, dengan tangan bergetar. Kamera televisi tak bisa menyorot, tetapi kabar dari lingkaran dalam menyebutkan bahwa matanya merah. Bukan karena kurang tidur, tetapi karena beban sejarah yang menindih pundaknya. Apapun keputusannya, ia tahu satu hal, namanya akan tercatat, entah sebagai pemimpin yang membawa bangsanya ke kemenangan, atau sebagai Perdana Menteri yang menjerumuskan Israel ke neraka perang. Dan di balik semua itu, satu pertanyaan menggantung di udara, membayangi seluruh dunia. Apakah ini hanyalah awal dari akhir Israel, atau permulaan dari perang yang lebih besar dan lebih menghancurkan? Jawabannya masih tertutup kabut.